lagi bersama saya Susanti dengan NIM 240102058. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya terhadap resume yang telah dibuat oleh Ahmad Khalil yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali. Selain itu, di sini saya juga akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari resume tersebut. Resume ini membahas tentang buku Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali karya Muhammad Abdul Mujib Syafi'ah dan Haji Ismail. Buku tersebut disusun secara alfabetis, jadi pembaca bisa memahami konsep-konsep tasawuf dengan mudah dan berurutan dari huruf A sampai Z. Di awal penulisan menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar bergelar Hujjatul Islam yang lahir pada tahun 450 Hijriah di Persia. Nama Al-Ghazali sendiri berasal dari nama kampung halamannya dan juga dari pekerjaan ayahnya sebagai penenun wol. Imam Al-Ghazali dikenal karena kontribusinya yang sangat besar dalam mengembangkan pemikiran tasawuf. Selanjutnya, dalam resume ini dibahas juga beberapa konsep dalam tasawuf, misalnya dari huruf A, yaitu Allah, dan ABD. Kata Allah berarti Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, satu-satunya nama yang menunjukkan zat yang Maha Suci. Sedangkan ABD berarti hamba, menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran, kata ini disebutkan sebanyak 27 kali. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang menjelaskan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, bukan secara fisik tapi secara ilmu dan pengawasan. Resume ini juga memuat pembahasan tentang tokoh besar lain, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah. Beliau menekankan bahwa tasawuf harus selalu berlandaskan syariat Islam, karena setiap amalan sufi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai kesesatan. Yang pertama, tasawuf harus berpijak pada syariat. Ini prinsip utama beliau meliputi. Yang pertama, tasawuf harus berpijak pada syariat. Yang kedua, ibadah dan akhlak harus sesuai dengan syariat. Yang ketiga, pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, karena nafsu adalah musuh utama manusia. Yang keempat, hidup secara zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan tetapi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan dari resume ini, menurut saya resume ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penyajiannya jelas dan struktur, mengikuti alur isi buku secara berurutan sehingga mudah dipahami. Kedua, penulis mampu mengambil poin-poin penting dari isi buku seperti konsep Allah, ABD, dan prinsip-prinsip tasawuf tanpa keluar dari konteks utama. Ketiga, bahasa yang digunakan cukup sederhana dan informatif, cocok untuk mahasiswa yang baru mempelajari tasawuf. Namun ada sedikit catatan, masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Pertama, resume ini sebaiknya dilengkapi dengan analisis atau pendapat pribadi penulis agar tidak hanya bersifat ringkasan tetapi juga menunjukkan pemahaman yang lebih dalam. Kedua, bisa ditambah dengan contoh penerapan tasawuf yang dalam kehidupan sehari-hari supaya pembahasan terasa lebih hidup dan kontekstual. Secara keseluruhan, resume ini sudah sangat baik dalam menggambarkan konsep dasar tasawuf menurut Imam Al-Ghazali dan tokoh-tokoh lainnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang makna tasawuf yang sejati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang salah diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.